tentang tujuan dan manfaat komunitas sel, ya. Ketika kita tahu manfaat, ketika tahu kegunaan, oh ini buah manfaatnya ini, oh makanan ini manfaatnya ini, sangat baik buat kesehatan tubuh saya, sangat baik buat imunitas saya, misalkan seperti itu. Maka kita akan usahakan untuk mencari dan buah itu mungkin atau makanan itu untuk apa? Untuk supaya tubuh kita menjadi sehat karena kita tahu manfaatnya. Nah, kita kalau tahu tentang komunitas sel manfaatnya begitu luar biasa buat kita, maka kita pasti akan mengejar yang namanya komunitas sel itu. Amin, saudaraku. Ini yang terjadi, fakta yang terjadi. Ketika kita, makanya banyak promosi-promosi, ya produk-produk yang mempromosikan sesuatu, dia memunculkan manfaatnya. Dia menjual produk dengan menyertakan ini loh manfaat produk ini. Kalau nggak disertakan promosinya dengan manfaat dari produk itu, konsumen tidak akan tertarik. Konsumen nggak tahu ini manfaatnya buat apa produk ini. Apakah berguna buat saya? Apakah akan menjadi manfaat buat saya? Tetapi ketika produk ini dimunculkan dengan manfaatnya, maka kita akan tahu, oh manfaatnya ini ternyata bagus ya, cocok ya, enak ya, buat kesehatan saya beli. Saya akan usahakan untuk mendapatkan produk itu. Nah demikian juga untuk Komsel, saudaraku. Apa manfaatnya? Coba diklik selanjutnya. Diklik selanjutnya. Klik selanjutnya. Ya, komunitas sel bukanlah sebuah program gereja. Perhatikan ini, ya. Komunitas sel bukan program gereja. Perhatikan sama-sama, ya. Jadi, Komsel is not a program, tapi a lifestyle, gaya hidup, cara hidup kita, cara hidup yang dimulai dan diinspirasikan oleh jemaat mula-mula, ya. Yang dikehendaki Allah sendiri menghendaki kita ini berkomunitas. Sekali lagi saya mengingatkan kita semuanya, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat bahwa Adam itu tidak baik seorang diri saja. Makanya diberikanlah Hawa untuk menjadi penolong, pendamping, untuk menjadi komunitas, yaitu yang namanya keluarga sebagai komunitas yang paling kecil, ya. Jadi Allah sendiri yang menghendaki supaya kita, saudara dan saya ini berkomunitas. Kenapa? Itu bukan program, sekali lagi ya, garis bawahi, dikasih highlight stabilo. Komsel, komunitas sel, atau kul di kita namanya, itu bukan program gereja, tetapi itu adalah cara hidup yang dikehendaki Tuhan bagi setiap umat manusia, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, ya. Dikatakan ayat yang ke Ibrani 10:24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sampai di sini dulu, saudara. Kenapa sih kita perlu berkomunitas? Kita membentuk sebuah keluarga kecil secara rohani, selain kita memiliki keluarga inti secara jasmani, secara biologis. Supaya ini tujuannya, kita saling memperhatikan. Kita belajar di komunitas yang kecil, saling memperhatikan. Ada anggota komunitasnya yang mengalami masalah, cepat kita sama-sama menopang, cepat sama-sama kita menolong. Ya, dikatakan kemudian supaya kita saling mendorong, ada yang lemah dikuatkan. Ayo, kamu bisa. Dipeluk mungkin, dikasih dorongan, tepukan dan sebagainya. Ya. Dikatakan dalam pekerjaan baik, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Melalui komunitas sel itu kita dilatih untuk kita tetap tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tetap tekun dalam doa, pujian, penyembahan. Di komunitas sel itu kita akan bertumbuh. Amin. Di komunitas sel sudah akan dilatih untuk melayani, untuk dilatih untuk bagaimana memperhatikan orang, untuk melatih kita bagaimana kita ditajamkan. Artinya apa? Dibentuk karakter kita. Mungkin ada gesekan, mungkin ada perselisihan,
tetapi kita dilatih di situ bagaimana kita bisa menyikapi dengan benar. Ya. Dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalimat ini kata kuncinya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seorang pelari maraton, saudaraku, atau pelari 5.000 kilometer, 5 kilometer maksudnya, atau 10 kilometer, atau mungkin bahkan 400 meter sekalipun, ketika dia mendekati menjelang garis finish, dia tidak mungkin mengurangi kecepatannya. Saudara bisa lihat tayangan-tayangan olahraga dan sebagainya. Sepak bola yang tim pun, basket pun, voli pun, ketika menjelang terakhir-terakhir, ya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk gak kendor, sekalipun mungkin tertinggal jauh. Rudi Hartono, ya, seorang pebulu tangkis yang luar biasa, juara All England 8 kali berturut-turut, legenda bulu tangkis Indonesia dan dunia. Dia pernah dalam pertandingan kejuaraan All England kalau nggak salah. Waktu itu skornya adalah 1-14. Waktu itu skornya terakhir adalah 15. Bukan seperti sekarang 21. Dulu 15 sudah game, selesai saudaraku. Rudi Hartono tertinggal 1-14, bayangkan. Tapi dia gak patah semangat, dia gak kendor. Dia gak kendorkan diri, udahlah lepas aja. Udah. Dengan takut, dengan sabar, dia ladeni, dia ajak rally mungkin, dia ajak drop shot dan sebagainya. Dengan berbagai cara yang dia miliki, jurus-jurus teknik-teknik yang dia miliki. Dan tentu doa pertolongan Tuhan. Sekarang jadi pendeta, saudara. Rudi Hartono jadi pendeta sekarang. Ya, dalam pembinaan Pak Niko juga. Ya, ada dalam pembinaan Pak Niko. Nah, Rudi Hartono pun yang akhirnya bisa menyamakan dan akhirnya bisa menang dalam pertandingan itu. Ya, luar biasa, saudaraku. Nah, demikian juga kita menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita ini udah mau finish nih. Ya, kita udah mau diangkat sama Tuhan. Ayo jangan kendor. Bilang kiri kanan coba, jangan kendor. Amin. Ya. Semakin rajin. Rajin apa, saudaraku? Ya. Rajin apa? Rajin ibadah, rajin melayani, rajin baca firman, rajin doa persekutuan pribadi dengan Tuhan, rajin berkomunitas, bertekun sehati dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang dikehendaki Tuhan. Justru kalau kita kendor, rohani kita kering. Rohani kita kering, kita nggak punya passion lagi. Semakin kita tuh ditarik keluar dari hadirat Tuhan. Ingat ya, tipu daya iblis itu begini, saudara. Alkitab mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, menakuti, seolah-olah mengintimidasi kita, supaya kita kendor, supaya kita putus asa, supaya kita putus pengharapan. Dan dikatakan mencari mangsa yang siap ditelan, bukan dikunyah. Kalau dikunyah kita kerasa, aku kena jebakan iblis, bisa kerasa. Tapi kalau ditelan, itu kita nggak kerasa, sedikit-sedikit kita dibuat melenceng. Di hari-hari terakhir menjelang hari Tuhan, jangan kendor. Amin. Justru dikatakan semakin apa, saudaraku? Semakin giat. Siap untuk semakin giat? Amin. Sekali kanan kiri kanan, ayo giat pekerjaan Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya, hari ini kita ada WL baru. ya, Ibu Rohimah, ya Mama Victor, ya kan? Puji Tuhan, saudaraku. Ya, ayo yang lainnya menyusul. Semakin giat, ya, semakin giat melayani Tuhan, semakin giat memberi diri. Tuhan pakai aku, menjawab setiap kebutuhan, menjawab setiap apa yang menjadi bebannya Tuhan. Kita, yuk Tuhan punya beban jiwa-jiwa. Aku pun juga mau punya beban kepada jiwa-jiwa. Seperti itu yang Tuhan mau. Semakin giat. Next selanjutnya, klik. Tujuan dari komunitas sel yang pertama, ya lihat di sini. Yang pertama dulu, jangan lewat dulu. Yang pertama, naik ke atas, ayo, ya. Untuk menjadikan orang percaya murid Kristus.
Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya dengan cara dia mati tergantung di salib. Tujuannya supaya saudara dan saya jadi murid Kristus, bukan sekedar pengikut. Kalau saudara hanya pengikut, saudara bisa baca di kitab Yohanes pasal ke-6. Ya. Banyak motivasi-motivasi yang ditunjukkan, yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes. Motivasi orang-orang mengikut Yesus. Ada orang yang mengikut Yesus hanya karena berkatnya saja. Karena ingin diberkati secara jasmani, materi, secara hidup kita. Ada orang-orang yang ikut Yesus hanya ingin mujizatnya saja. Ada orang-orang yang ikut Yesus hanya karena ingin menjadi dekat-dekat orang besar, dekat-dekat orang terkenal, jadi terkenal. Pansos kalau bahasa sekarang. Panjat sosial. Sekarang orang terkenal gampang, saudaraku. Posting aja, postingan yang lagi misalkan apa, lagi booming, lagi viral dan sebagainya. Orang penasaran, akhirnya lihat, wah jadi kitanya terkenal. Tapi kita nggak seperti itu. Perhatikan dalam Yohanes 6, orang-orang yang punya motivasi yang tidak lurus, yang tidak benar di dalam mengikut Tuhan Yesus. Pada akhirnya di ayat terakhir, di Yohanes 6 ayat yang terakhir ditulis, banyak orang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka motivasinya tidak sepenuhnya mencari pribadinya Yesus, mendapatkan pribadinya Yesus, tetapi hanya ingin berkatnya, hanya ingin mujizatnya. Kalau saudara mungkin pada awalnya ikut Yesus punya motivasi-motivasi yang salah, it's okay, gak apa-apa untuk awal-awalnya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pertumbuhnya rohani saudara, kembali, ayo perbaiki motivasi kita. Almarhum istrinya Bapak Aslam Nathanael, saudaraku, yang pernah datang ke sini, wakil gembala Rayon 2, yang mirip-mirip orang Pakistan lah, katakan begitu. Ya, namanya aja Aslam, ya sudah bisa tahu ya, itu latar belakangnya bagaimana, ya kan? Dia bertobat, dia dulu bos apa tuh namanya, Superindo. Nah, dulu masih zaman-zaman apa tuh, Gelair, nah, zaman-zaman Gelair, dia jadi bos, jadi manajer. Dia berangkat dari office boy. Wah, Pak Aslam itu kesaksian almarhum, dia berangkat itu dari office boy, saudara. Karena dia tekun, setia, jujur, rajin. Lama-lama dia dipromosikan sampai dia dipercaya untuk jadi manajer Gelair. Wah, di Surabaya waktu itu. Dia menangani beberapa gerai Gelair. Zaman-zaman itu sangat terkenal, sangat luar biasa Gelair ini, saudara. Sampai akhirnya dia memutuskan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dia tinggalkan dunia marketplace, dia melayani Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan pun dia dipakai Tuhan luar biasa sampai titik finish terakhir. Dia menyelesaikan, hambanya ini menyelesaikan pertandingan dengan baik. Istrinya Ibu Felicia Aslam itu pernah bisa dengar kesaksiannya. Dia pernah ngomong sama Pak David, dia kesaksian. Saya tuh dulu jadi full timer, saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu. Motivasinya nggak lurus, Pak. Motivasinya melenceng, Pak. Dia jujur terbuka sama Pak David, ngomong apa adanya dan minta didoakan. Pak David bilang, ya udah nggak apa-apa, itu dulu. Tapi sekarang, ya kan sudah nggak lagi, istilahnya begitu, ya kan. Dan dilihat memang buahnya, motivasinya sudah berbeda jauh sekali dari yang dulu, saudara. Demikian juga kita masing-masing punya latar belakang. Kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, kita jadi pengikut Tuhan. Mungkin karena kita disembuhkan, kita terima mujizat. Tapi setelah itu apa? What's next? Itu penting. Karena pengkhotbah menulis begini, bukan
Awalnya yang penting, tetapi akhirnya yang penting. Amin. Kalau sudah awalnya menggebu-gebu, sudah percaya Tuhan, luar biasa bagi Tuhan, tapi ternyata dalam perjalanannya saudara menyangkal Tuhan, saudara nggak bertobat, saudara mulai menyimpang, saudara nggak selamat, keselamatan hilang. Tapi sekalipun saudara mungkin punya latar belakang kelam, latar belakang yang nggak baik, kemudian sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan posisi iman, tetap percaya Tuhan Yesus, sudah lakukan kebenaran firman, walaupun masih ada jatuh bangunnya, tapi sudah hidup dalam pertobatan, saudara selamat di situ. Asal saudara nggak jual Yesus, asal saudara nggak sangkal Yesus. Amin, saudaraku. Penjahat di samping Tuhan Yesus itu dua-duanya tadinya menghujat Yesus, menyangkal Yesus, mengolok-olok Yesus disalibkan. Dua-duanya ini penjahat besar, saudara. Orang yang disalib itu hukuman bagi penjahat kelas kakap, saudara. Jadi Yesus itu disalib, diumpamakan, disamakan seperti seorang penjahat kelas kakap, bayangkan. Tapi sebelahnya lagi akhirnya bertobat. Dia kemudian percaya, Tuhan, ingatlah aku. Ingatlah aku. Dia percaya kepada Yesus. Dan Tuhan ngomong, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Great House. Di endingnya dia bertobat, dia percaya terima Yesus, dia selamat, saudara. Tetapi ingat, jangan punya konsep berpikir seperti itu. Saya mau seperti itu lah, sekarang enak-enak dulu aja, bebas-bebas dulu, berdosa dulu aja. Nanti pas mulai gitu, mulai bertobat. Jangan punya pikiran seperti itu. Amin, saudaraku. Kita nggak pernah tahu ya kalau saudara masih dikasih kesempatan seperti itu, misalkan, ya kan? Kalau enggak, tiba-tiba gimana? Hilang keselamatan, saudara. Ayo lakukan. Semakin giat menjelang hari Tuhan. Bagaimana caranya? Masuk dalam komsel, masuk dalam komunitas. Amin. Negara sekarang ini dalam hal contoh aja, contoh dalam hal pernikahan, negara nggak akan keluarkan akte, saudaraku. Akte pernikahan catatan sini nggak akan dikeluarkan kalau tidak ada dari gereja. Dia harus minta dulu dari gereja. Saudara harus punya komunitas keluarga rohani. Amin. Jangan kita, aku cukuplah dengan keluarga biologisku, dengan keluarga jasmani itu udah cukup. Kita menarik diri dari persekutuan orang-orang percaya. Berarti kita nggak memahami konsep makna arti dari gereja yang sesungguhnya. Gereja itu bukan gedung. Bilang kiri kanan, gereja bukan gedung. Gereja bukan gedung. Kalau dulu kita punya konsep gereja itu gedung, sekarang berubah, bertobat, saudara. Gereja bukan gedung. Saya pernah loh ketemu sama orang nih, ya kan? Mau ke ibadah nih, begitu lihat tempatnya, wah ini mah bukan gereja, ini mah rumah, nggak jadi, saudara. Pulang. Itu lama, memang sudah puluhan tahun yang lalu, tapi sekarang saya lihat fenomenanya sudah berubah. Konsep orang-orang sudah banyak yang berubah sekarang. Saya berdoa di tempat ini jemaat juga berubah konsep, cara berpikirnya. Gereja itu bukan gedung. Amin, saudaraku. Ya. Gereja itu apa? Saya dan saudara. Kumpulan orang-orang percaya. Gereja itu siapa? Gereja itu kita, saya. Orang percaya, saya orang percaya. Makanya dituliskan Fellowship of the Believers. Kumpulan orang-orang percaya. Dimulai dari satu orang percaya, satu orang percaya, satu orang percaya, kumpul dalam komunitas jadi gereja. Makanya kita lihat kan perkembangan komunitas kita. Sekalipun begini, ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu, gak bisa dihambat, saudara. Karena bukan soal gedungnya. Amin. Pak Niko kemarin kesaksian. Ya, Pak Niko, Gembala Pembina dan Gembala Rayon kita kesaksian. Beliau tuh mengalami sebuah
apa ya, pembaharuan perubahan paradigma, saudara. Pak Niko katakan begini dalam MDPJ kemarin, apa yang Tuhan katakan halal, kita jangan ngomong haram. Amin. Kalau Tuhan sudah ngomong ini halal, jangan kita ngomong ini haram. Pak Niko ternyata saya baru tahu 2 kali mengalami hal yang sama. Saya pikir cuma 1 kali di Bandung, ternyata 2 kali. Beliau kesaksian begini, waktu mau buka di Batam, saudaraku, itu Pak Niko tuh buka bukan di tempat yang biasa, di tempat karaoke kalau nggak salah waktu itu. Bayangkan, saudara, karena nggak ada tempat yang bisa dipakai di Batam waktu itu, tahun berapa itu? Ya, sebelum tahun 88 kalau nggak salah. Ya, karena 88 Pak Niko masuk ke Bandung. Ya. Itu banyak orang yang menentang, wah itu haram, itu masa gereja ibadah karaoke di tempat kayak begitu. Tapi jalan, banyak jemaatnya, saudara. Bukan ke Bandung tahun 88 atau 90-an. Cari-cari tempat, saudaraku. Nggak dapat di Bandung. Saudara tahu dapatnya di mana? Saudara kalau pernah tahu Paramount, Jalan Jenderal Sudirman, Bandung, alun-alun menuju ke Ciberem, satu arah itu. Dari alun-alun Bandung menuju ke Ciberem, sebelah kiri jalan itu ada Paramount. Saudara tahu apa itu? Itu night club, saudaraku. GBI Rayon 2 pernah ibadah di sana. Pak Niko, wah dicemooh, saudara. Setiap kali datang sidang MD majelis daerah, wah, diolok-olok. Masa gereja ibadah di night club? Saudara tahu sekolah minggunya, saudaraku? Ini kesaksian kami dulu. Sekolah minggu anak-anak itu kumpul di satu ruangan yang masih ada tulisannya 200.000. Masih ada tulisannya 200.000 tarifnya, saudara. Itu anak di situ tuh, ibadahnya di situ. Tapi hadirat Tuhan tidak bisa dibendung. Kehadiran Tuhan nggak bisa dibatasi, saudara. Justru sekarang ini banyak ibadah-ibadah dibuka di mana-mana, di mall, di ruko, di mana. Setelah kita tidak pakai Paramount lagi, masih ada tuh yang nerusin. Kita keluar, ada yang pakai, meneruskan di situ. Apakah ada sesuatu? Jemaat tidak diberkati, jemaat tidak bertumbuh? Enggak. Buahnya sampai sekarang kita bisa lihat. Pertumbuhannya luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena menjadikan Komsel salah satunya sebagai ujung tombak di dalam pengembalaan, di dalam pendewasaan jemaat. Amin, saudaraku. Ya, ingat gereja itu bukan soal gedung. Kita mulai next level, ya, cara berpikir kita mulai next level. Makanya lihat, zaman Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, nggak ada gedung, nggak ada tempat permanen ibadah gereja, saudara. Ya ada sih bait-bait Allah, sinagog seperti itu, bahasa itu sinagog, tempat-tempat berdoa, tempat-tempat mereka kumpul. Tapi kan, ya sampai hari ini pun umat Israel nggak punya bait Allah, saudara. Mereka kalau ibadah di mana? Mereka pergi ke tembok ratapan. Saya pernah posting fotonya. Ya di situ. Waktu saya kesana juga saya doa, tempelin tangan saya, kepala saya ke tembok. Saya berdoa meratap sama Tuhan. Ada blessing connection antara Yerusalem dengan Kalijati. Amin, saudaraku. Ini doa saya, ada blessing connection di situ. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau memberkati umatku Israel, aku akan memberkati engkau. Engkau mengutuk umatku Israel, aku akan mengutuk engkau. Siapa memberkati engkau akan diberkati. Siapa mengutuk engkau akan dikutuk.
Makanya saya dorong saudara, ayo sekarang jangan lupa berdoa buat Yerusalem. Pray for Yerusalem, saudara. Karena rencana janji Bapa akan digenapi untuk Yerusalem. Kalau kita ikut berdoa buat Yerusalem, maka kita percaya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bisa dilakukan di komsel-komsel nanti. Ya, ini dikatakan ya, Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingat, semua penguasa sorga dan bumi itu adalah Yesus Kristus. Neraka sekalipun, saudaraku, itu bukan iblis yang berkuasa. Amin. Bukan iblis yang berkuasa. Makanya jangan salah konsep. Iblis di neraka bukan sebagai penyiksa. Dia pun akan disiksa di neraka. Amin. Penguasanya adalah Yesus Kristus. Kalau sudah masuk neraka, bukan iblis yang menyiksa. Ada yang mau masuk neraka? Gak ada yang mau. Lihat ini, segala kuasa di surga di bumi sudah diberikan kepada Tuhan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Perintah Tuhan jelas. Karena kuasa sudah ada di tanganku, sekarang aku mengutus engkau. Engkau pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan gak ngomong, hai pendeta, hai hamba Tuhan, hai pekerja gereja, jadikan semua bangsa muridku. Enggak. Tuhan cuma bilang, jadikan semua bangsa muridku. Dikatakan, dan baptislah mereka. Kata baptislah, kalau dalam konteks bagi hamba Tuhan, bagi pendeta, bagi gembala, dia yang melaksanakan baptisan itu. Tetapi bagi saudara jemaat, sebagai saudara yang akan jadi murid Kristus, artinya ini sebuah perintah buat kita. Hai jemaat, baptislah, artinya beri dirimu dibaptis. Ini sebuah perintah, saudaraku. Ya, buat kami para hamba Tuhan, para pendeta gembala, itu sebuah yang pribadi yang melaksanakan baptisannya, menjadi alat Tuhan untuk membaptis. Dan kami hamba Tuhan itu harus dibaptis pula. Tapi bagi saudara, saudara harus memberi diri, karena ini sebuah perintah. Amin. Kata baptislah itu sebuah perintah buat saudara dan saya. Ya. Dikatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, berarti saudaraku, kata jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Ini menunjukkan apa? Bahwa baptisan yang kita lakukan hari-hari ini itu adalah baptisan menjadi murid. Loh, memang ada baptisan yang lain? Iya, dulu ada. Waktu Yohanes Pembaptis yang membaptis, itu bukan baptisan untuk menjadi murid. Itu baptisan tanda pertobatan. Sebagai wujud, saya bertobat. Buktinya apa? Dibaptis. Buah bertobat. Kalau kita ngomong aku bertobat, buktinya apa? Sudah dibaptis belum? Belum. Masih belum. Amin. Buah dari pertobatan kita adalah kita memberi diri untuk dibaptis. Salah satunya. Makanya Rasul Yohanes bilang, hasilkanlah buah pertobatan. Kita bertobat, ada buahnya. Buah pertama yang muncul dibaptis. Buah kedua yang muncul perbuatan-perbuatan baik. Buah-buah roh itu tadi, buah roh tadi itu mulai muncul. Ya. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Diajar mereka. Di mana bisa diajar? Di komsel. Kenapa di komsel? Lebih efektif. Ya. Next berikutnya. Yang kedua, untuk menjangkau dan memenangkan jiwa yang terhilang. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. 3, oke. Yang ketiga. Yang ketiga ya, untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam lingkungan di mana komunitas sel tersebut berada. Ketika ada komsel,
ketika ada persekutuan, fellowship of the believers tadi, persekutuan orang-orang percaya tadi, maka kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di wilayah itu, saudaraku. Ada komsel di wilayah ini, kerajaan Allah hadir di situ. Ya. Maka dikatakan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Saya hidup di wilayah-wilayah di Kalijati ini, saudaraku. Nanti ke depan kita berdoa setelah pandemi mungkin kita bisa diatasi dan dapat kita mulai berkomsel bersama. Kita lihat nanti sama-sama ya. Kita akan bentuk komsel-komsel di wilayah-wilayah itu, ya. Supaya kerajaan Allah hadir di situ. Next nomor 4. Untuk membentuk karakter orang percaya menjadi mulia. Bagaimana kita bisa, karakter kita bisa bertumbuh, karakter kita bisa menjadi dewasa rohani. Ya, dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada gesekan, ada perselisihan, ada mungkin sedikit perbedaan, akhirnya membuat kita ada sedikit mungkin ganjelan. Tetapi justru di situ kita diajar bagaimana kita merespon, menyikapi gesekan-gesekan itu. Dari situ kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Ya, nomor 5. Untuk menajamkan karunia-karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Sekali lagi, di komsel itu sudah akan dilatih, didewasakan, didorong untuk maju, untuk bertumbuh secara rohani. Sudah belajar berdoa di situ, belajar menjadi WL di situ, belajar dari pemusik, main musik di situ, belajar sharing firman di situ. Belajar memimpin komsel di situ. Saudara dipersiapkan menjadi the next leader di situ. Bilang kiri kanan, engkau next leader. Bilang kiri kanan. Ya, engkau next leader. Engkau pemimpin-pemimpin selanjutnya. Tapi dipersiapkannya di mana? Di komsel. Ya, next nomor 6. Untuk melahirkan, mengutus pemimpin-pemimpin baru. Setelah saudara mulai jadi next leader, mulai muncul, saudara akan diutus. Ya. Diutus kemana? Jadi pengurus misalkan. Kita ini masih banyak yang kosong, saudara. Kemarin dibentuk nanti dilatih, saudara. Hari ini kita tahbiskan. Kita baru bisa membentuk hanya gembala-gembala bidang, tim pengembalaan. Saya delegasikan kepada hamba-hamba Tuhan, tim pengembalaan ini. Ayo rekrut, cari orang-orang, cari rekan-rekan, rekrut yang sesuai dengan talentanya, sesuai karunianya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya. Rekrut dia di situ. Dia punya keahlian apa? Mungkin dia bisa komputer, pinter komputer. Rekrut masuk ke multimedia. Bila perlu jadi shooting, ya boleh belajar. Rekrut rekan-rekan yang bisa direkrut, putus dia. Berikan tanggung jawab, berikan kepercayaan. Amin, saudaraku. Ya, ini melahirkan dan mengutus. Jadi bukan hanya melahirkan. Setelah lahir, setelah ada, setelah muncul, diutus, diberi tanggung jawab, diberi tugas, diajar di situ pengalaman-pengalaman baru. Next berikutnya, yang 7. Untuk melindungi orang percaya dari pengaruh nilai-nilai dunia. Ya. Di komsel itu sudah akan banyak mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan menjadi satu tudung covering, menjadi satu filter rohani. Sehingga ketika ada hal-hal nilai-nilai buruk dari luar dari dunia ini, pengajaran-pengajaran firman di komsel itu yang akan menjadi filternya, akan menyaring kotoran-kotoran dari luar, dari ajaran dunia, nilai-nilai dunia tidak akan masuk ke dalam diri kita. Kalau saudara nggak punya filter, semua yang datang kepada kita nggak difilter, yang masuk ke pikiran kita, masuk ke hati kita, nggak difilter oleh pengajaran firman, maka kita nggak tahu nih hidup kita ini seperti apa, saudara. Terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Ya. Ketika sudah masuk ke komsel, sudah mendapatkan tudung, mendapatkan covering, baik dalam penggembalaan maupun dalam firman Tuhan. Next, berikutnya, untuk belajar melayani tanpa pamrih. Ya, di komsel itulah saudara belajar untuk memperbaharui motivasi kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan.
Yang tadinya motivasi melenceng, di cool, di komsel, sudah dilatih melayani tanpa pamrih. Amin, saudaraku. Kita dilatih untuk berkorban, untuk bayar harga. Saya pernah saksikan, saya ini tumbuh dari komsel, dari cool, dulu FA, saudaraku, family altar dulu. Saya bertumbuh dari sana. Saya lahir dari cool, dari FA itu. Setiap kali ada, dulu harinya Selasa, kalau di Bandung sampai hari ini Selasa. Ya kita Rabu. Itu bayar harga, saudaraku. Ya. Harus mengalami perjalanan yang cukup jauh. Karena wilayah Bandung tentu berbeda dengan wilayah Kalijati, saudaraku. Ya. Ada hal-hal yang ditabur, yang dikeluarkan. Pulang dari malam, ya kan? Dingin, hujan, apa. Tetap full, saudara, tetap FA waktu itu. Nabur di situ, belajar firman di situ. Ya, kita diajar belajar melayani tanpa pamrih. Next selanjutnya, untuk mendapatkan dukungan dan kekuatan, tadi saya sudah sampaikan, ya, di komsel itu, ketika sudah lemah, sudah ngomong aja, itu kan keluarga rohani kita, ngomong aja, saksikan. Ya, nanti ada gembala-gembala yang akan menangani. Ya, kalau gembala fullnya mungkin nggak bisa menangani, mungkin bisa ke tim pengembalaan. Tim pengembalaan belum bisa menangani, kita tangani sama-sama. Amin. Ya. Yang sakit misalkan, dia ada di komsel, cepat bisa dikunjungi, tetap bisa diperhatikan. Saling kasih info. Nih jemaat A sakit nih, mungkin lagi dirawat, kasih info, jangan diam, saudara. Ya, gembala-nya cepat cari solusi gimana. Ya, ini penting. Next berikutnya. Nah, ini yang terakhir, pikirkan dan lakukan. Ini buat renungan kita. Ya, dalam dunia kita dapat pergaulan dan pertemanan. Kalau saudara hanya berkomunitas di dunia saja, di marketplace atau sekuler lah bahasanya begitu, saudara hanya mendapatkan pergaulan dan pertemanan. Tetapi dalam komunitas kita dapat persekutuan dan persaudaraan. Amin, saudaraku. Ya. Ayo, saya memotivasi saudara semuanya di akhir firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang manfaatnya. Oh, ternyata komsel manfaatnya seperti ini ya. Buat saya, buat kesehatan rohani saya itu bagus banget. Buat kesehatan jasmani saya juga bagus. Saya punya persekutuan, saya punya saudara rohani, saya punya keluarga rohani. Saya tercover. Saya ada dalam tudung, ada dalam payung rohani. Ingat saudaraku, Musa, ya, Musa itu nggak ada tudungnya loh. Musa itu langsung berhadapan dengan Tuhan. Makanya ketika Musa berbuat salah, Tuhan hampir membunuh Musa waktu itu. Gara-gara lupa melakukan perjanjian sunat, Tuhan hampir membunuh Musa. Dan bahkan ketika Musa akhirnya juga teledor dengan perkataannya, Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya dibawa ke atas gunung oleh Tuhan, dan Tuhan cuma ngomong, Musa, lihat saja, lihat itu tanah perjanjian. Kamu pandang sekeliling, itu tanah perjanjian yang aku berikan kepada umatku. Tapi kok nggak bisa masuk ke sana? Kok cukup di sini? Bayangkan. Musa begitu intim lembut dengan Tuhan, katakan manusia terlembut, tapi tetap dia nggak punya tudung. Ayo miliki payung rohani, miliki tudung rohani. Next berikutnya ada? Oke, ya. Jadi motivasi saya buat saudara mulai hari ini, ayo ada manfaat, sudah dapat persekutuan, dapat persaudaraan, dapat keluarga rohani, sudah dapat tudung payung rohani, cover. Jadi kalau ada hujan, saudara tidak langsung kena hujannya, ada payungnya dulu yang menutupi. Ya. Firman Tuhan berkata, berdoalah bagi para pemimpin-pemimpin rohanimu, karena mereka berjaga-jaga atas engkau, atas jiwamu.
Pemimpin rohani itu sebagai cover, sebagai tudung kita yang berjaga-jaga atas hidup kita secara rohani. Melalui doa-doa yang dinaikkan ada covering juga. Yang mengerti katakan amin. Selamat untuk berkomunitas. Amin. Kita sudah mulai kemarin hari Rabu, saudaraku, perdana full lewat Zoom, nah, ya, lewat online. Baru ada 7 galeri, ada 7 galeri. Tapi dalam satu galeri itu bisa lebih dari 1 orang. Ya, dalam satu galeri ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. 7 galeri itu tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 6 atau 7. Jadi mungkin sekitar kalau 2 orang kali 7, 14 orang, lumayan. Perdana, ya kan? Next selanjutnya, ayo saya menunggu para next gen nih, ya, next generation. Yang belum aplikasi Zoom-nya belum ada, ayo install. Ya. Nanti kalau ada kendala kita coba pakai Google Meeting juga. Kita evaluasi lebih bagus mana nanti. Amin, saudaraku. Ya, nanti Rabu kita ketemu lagi. Walaupun itu Rabu itu tanggal 12 itu hari kenaikan ya. Hari menjelang lebaran ya, menjelang lebaran. Tapi kita bisa pakai Zoom untuk berkomunitas. Ya, nanti link akan disampaikan. Sudah tinggal masuk aja di link itu, gabung sama-sama. Nanti next berikutnya oleh Gembala Bidang Pemuritan Ibu Asih nanti akan dijadwal bergiliran sharingnya, ya kan? Kemarin mengawali saya yang sharing, nanti berikutnya bisa bergiliran. Sudah belajar bertumbuh di komsel itu. Nanti suatu hari kita bisa kumpul sama-sama, kita komsel tatap muka. Tuhan Yesus memberkati.